Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam video kreasi anak bangsa 1 kemarin, saya membicarakan tentang apa dan bagaimana box sablon Innov Y01. Nah, pada kesempatan video kreasi anak bangsa 2 ini, saya membicarakan bagaimana proses menyablon dengan menggunakan box sablon Innov Y01. Oleh sebab itu, mari kita saksikan videonya dari awal sampai akhir. Sebagai langkah awal kita proses sablon itu adalah kita membuat desain. Nah, dalam hal pembuatan desain itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah dengan metode manual, artinya kita hanya menggunakan alat potlot, spidol, kemudian pulpen, drawing, garisan, setip dan lain sebagainya, dan tentu saja adalah kertasnya. Itu adalah secara manual. Dan juga bisa dengan menggunakan komputer ya, seperti saya ini menggunakan komputer. Nah, untuk desain komputer biasanya itu aplikasi yang digunakan adalah menggunakan aplikasi CorelDRAW atau Photoshop. Semua tergantung kepada kebiasaan sahabat sekalian. Untuk yang menggunakan komputer membutuhkan skill khusus dan tentu tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Kita kembali saja ke yang manual. Oke ya. Untuk yang manual, langkah yang pertama untuk desain adalah kita mencari inspirasinya. Caranya apa? Ya kita mencari inspirasi di tempat lain. Mungkin kita jalan-jalan ke kota, ke bukit, kemudian kita sedang jalan-jalan ternyata ada temannya melihat, oh kaosnya bagus. Nah, itu menjadi inspirasi kita. Atau kalau tidak, kita baca aja koran ya. Di sini contohnya ini ya ada gambar kaos, desainnya bagus. Oh, nanti akan kita tiru atau kita modifikasi, kita inovasi ya. Itu. Terus kemudian kita juga bisa dari buku-buku ya. Atau kalau kita ingin mencari mudah dan kita punya HP ya, HP ini kita cukup di googling saja ya, mungkin kita ambil di Google Chrome katakanlah seperti itu, cari aja, tulis saja desain kaos ya, ini ada. Terus kemudian nanti kita shoot di ya, ini ya contohnya desain kaos, atau nanti kita buat desain apa saja. Oke, nah kalau kita sudah menemukan ide, katakanlah kita membuat suatu desain tentang I love you, kita mau gambar burung. Kemudian kita tebeli menggunakan spidol permanen. Ya, gambar burung ya. Nah, kembali kalau kita menggunakan secara desain menggunakan komputer, kemudian nanti kita print. Hasilnya seperti ini, Kediri mantap. Kemudian yang perlu pahami, kalau ngeprint kita printnya menggunakan high quality ya. Standar pun bisa, tetapi nanti pada saat prosesnya sebaiknya menggunakan high quality. Dan nah, setelah kita ada desain, maka kita akan kita ada proses namanya layout. Apa sih layout? Layout itu adalah penataan kembali posisi-posisi gambar ini ketika nanti mau ditaruh di atas di kaos, umpamanya seperti ini ya. Ini saya buat kaos ya, nah ini kemudian nanti ternyata oh ini kelihatannya umpamanya ini kelihatannya gambar warunya ditaruh di atas saja lah, ini kita potong nanti ya. Contoh layout adalah ya gini ya, ini ternyata katakanlah seperti ini, warunya akan kita rubah, kita gunting saja, atau kita cutter ya. Ini kita cutter, oke. Nah, kita taruh di sini, umpamanya ya udah kita taruh di sini, nanti gambarnya oh udah di sini. Ini namanya proses layout. Jadi untuk selanjutnya ya kita adalah proses afterdrag. Ini kita singkirkan dulu. Nah, untuk afterdrag caranya adalah jadi ini menggunakan kertas HVS ya, atau bisa kalkir, tapi yang murah adalah menggunakan HVS. Setelah itu maka ini kita kasih minyak goreng ya, ini yang ngirit ya, agak susah nih ngirit. Nah, oke, setelah kita kisah goreng,
kemudian kita ratakan, boleh dengan tisu atau dengan apapun ya, kalau nggak ada ya dengan tangan aja enggak apa-apa ya. Untuk selanjutnya kita akan proses afterek. Yang kita butuhkan di dalam proses afterek adalah yang pertama adalah minyak aftereknya ya. Kalau di sini saya menggunakan merek Potoxol. Nah, Potoxol ini atau obat afterek ada dua. Yang pertama adalah yang berbasis air dan yang kedua adalah berbasis minyak. Maksudnya apa? Yang berbasis air itu adalah obat afterek yang kita gunakan untuk tekstil atau kaos. Sementara yang berbasis minyak itu adalah yang kita gunakan untuk nyablon kertas atau plastik, mika dan lain sebagainya. Seng dan sebagainya. Bedanya cara mudah adalah obat yang berbasis minyak itu menggunakan kodenya angka 199. Kalau merek lain biasanya ada 133, 166, pokoknya berbasis ada biasanya kodenya adalah angka. Biasanya ini ya. Yang kedua yang berbasis air atau untuk tekstil itu adalah ada angkanya. Biasanya adalah huruf ini TS ya. Di dalam ini itu ada dua, yaitu pertama adalah penguatnya dan yang kedua adalah obatnya sendiri. Nanti ketika kita mau pakai, caranya adalah ini kita masukkan ke suatu wadah, kemudian ini dikasih penguat. Setelah dikasih penguat, nanti diuduk sampai merata, kemudian kita tuangkan ke screen. Terus kita ratakan dengan menggunakan water sampai merata depan dan belakang sampai merata. Yang lainnya nanti diberi sisa-sisanya nanti dibuang dan dibersihkan. Setelah itu keringkan dengan cara kipas angin. Ingat, proses afterek ini dilakukan di tempat yang teduh, tidak boleh berkena cahaya matahari secara langsung. Setelah kita olesi rata tadi, kemudian kita keringkan ya, dengan menggunakan kipas angin ini ya, kipas angin ini ceret kemudian sampai kering, atau menggunakan hair dryer tidak apa-apa. Kemudian inilah yang nanti akan kita afterek. Nah, caranya afterek bagaimana? Langsung saja nggih. Caranya afterek adalah kertas yang sudah kita kasih minyak itu tadi ya, sudah kita kasih minyak, ditaruh di belakang, di bawah dengan posisi di atas. Gambar kita baca dari atas. Oke. Setelah itu maka screen kita taruh di yang sudah kering, kita taruh di atasnya. Nah, sebagai penutup kita kasih ini. Nah, rahasianya ada di sini. Oke. Di sini kita taruh di atas. Oke, sampai merata, kemudian kita kasih pembeban. Bisa batu, bisa bata atau apapun yang berat. Nah, ini tujuannya apa? Biar tidak goyang. Ini maka lampu kita nyalakan. Ini di bawah belakangnya ini ada sekakel ya. Sekakel kita nyalakan. Nah, tapi ingat, sebelum kita nyalakan, ini harus diposisikan di kita putar. Jarumnya di posisi sini. Ya. Sampai kalau ini obat baru sampai nanti habis kuningnya. Kuning awal sampai kuning akhir. Kita tunggu saja ya, kita tunggu. Setelah kita tunggu dan anggap saja ini sudah selesai, maka lampu sekakel di belakang khusus lampu bawah ini dimatikan atau ya. Dimatikan. Setelah dimatikan, kita ambil batunya. Ternyata ada yang ketinggalan ya, kita ambil dulu. Apa itu? Ini dia, semprotan manuk atau semprotan air ya. Jadi ini setelah waktunya habis, kemudian kita ambil. Nah, kita bawa ke kamar mandi atau silakan keluar. Kemudian ini nanti kan ada airnya ya, ada airnya, kita semprotkan, semprot sampai nanti gambarnya yang ada di sini itu berpindah sini. Kalau sudah
sudah berpindah ke sini, setelah kita semprot akan tahu ini ternyata ini yang lubang. Yang tidak ada gambarnya nanti tidak berlubang. Yang ada gambarnya berlubang. Nih, coba lihat ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Oh, kelihatan ini ya. Ini yang ada gambarnya habis disemprot akan kelihatan keluar. Ini lubang nih, karena ini screen. Nah, itu prosesnya seperti itu. Setelah itu kita keringkan lagi, ya. Kita keringkan, ya. Setelah kering, maka kita kasih isolasi bening, bening boleh, coklat boleh ya, dikasih isolasi tepi-tepinya. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti catnya ketika kita nyablon tidak masuk ke sela-selanya screen dan kayu. Setelah itu maka siap untuk melakukan penyablonan. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan dalam penyablonan kita siapkan. Sahabat, untuk nyablon maka yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah tentu screennya sudah ada afdrekannya tadi dan sudah kita kasih isolasi kanan kirinya. Kemudian yang dipersiapkan lagi adalah tinta atau pastanya. Sebenarnya ini adalah, kalau kaos itu adalah pasta. Ada beberapa jenis, ada NF, ada karet, kemudian ada plastisol dan ada yang lain-lainnya ya. Kalau untuk NF dan karet biasanya ini masih warna putih. Jadi kalau kita mau memberi warna lain maka kita campur sendiri, karena nanti kita akan beli pigmen, ada yang warna merah, hijau, coklat, biru, hitam dan lain sebagainya. Tetapi untuk plastisol itu sudah warna-warna, jadi beli sudah berwarna-warna. Nah ini, lah mau cara pakainya ini kita siapkan wadah seperti ini, kemudian pasta ini kita masukkan ke wadah, kita kasih warna. Kalau kita ingin warna terang maka warnanya sedikit, kalau warna agak tua ya kita gunakan warna sebanyak-banyaknya, kita campur sampai merata. Setelah kita punya warna yang kita kehendaki, kemudian sudah cukup ini warnanya, katakanlah seperti itu, maka kaos yang akan kita sablon kita siapkan. Ini sebenarnya kita sudah ada sablonnya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai praktek. Caranya adalah kaos yang masih polos itu taruh sini, kemudian screen yang sudah ada gambarnya kita pasang. Ini. Setelah terpasang secara kuat ya, sudah pasang, sudah pas sesuai dengan posisinya, pas, tidak bengkok dan sebagainya, kecuali kalau kita menginginkan desain yang bengkok nggak apa ya. Pokoknya sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Kemudian cat tadi kita taruh sini. Nah, set. Kemudian kita kasih rakal, kita geret cat dari sana secara merata, kemudian kita geret, plek, kita angkat, kita taruh ya, kita taruh, gambarnya sudah berpindah ke kaos. Dengan catatan ya, kaosnya itu dikasih triplek atau ini saya menggunakan karton. Biar apa? Biar nanti tulisannya, gambarnya nggak tembus ke kaos yang sebelah bawahnya atau ke belah depannya. Kalau ini kan belakang, depannya tidak tembus. Itu kalau kita mau nyablon kaos. Beda lagi kalau kita mau nyablon kertas atau plastik ya. Kalau plastik itu menggunakan cat sini, namanya cat tinta plastik PPPHD. Kalau di ya ini, nah kalau ini di toko alat sablon sudah ada. Kemudian kita siapkan plastiknya. Ini katakan ini contoh plastik kecil aja ya. Nah, kalau besar juga bisa, sama saja prosesnya ya. Kemudian kita taruh di sini. Kalau tadi screennya, katakan ini screennya sudah sesuai dengan desain ini, maka oke. Bedanya kalau mau plastik ini kita menggunakan catokan. Kalau tadi yang kaos tidak perlu menggunakan catokan. Caranya catokannya diginikan ya. Oke, kemudian dikuatkan ya, dikuatkan. Kuatkan. Nah, oke. Kalau serasa mengganggu, ini diambil dulu, nggak apa-apa, bisa diambil. Oke. Setelah itu, oke. Kemudian ini menggunakan rakal khusus plastik atau kertas.
Setelah itu sudah kita rasa pas tempatnya, posisinya sudah pas, oh kita tarik ini, jret. Kemudian sama, jadi kita geret, jret. Kita angkat, plastiknya sudah keluar gambarnya. Sama, cuma yang membedakan adalah jenis rakelnya sama catnya. Dan untuk yang plastik itu ada namanya minyaknya. Jadi kalau ini sudah mengental, catnya sudah mengental, kasih minyak. Kalau plastik namanya M4. Tapi kalau kertas namanya M3. Atau minyaknya pencair plastik sama minyak pencair kertas. Nah, ini adalah bagaimana proses untuk sablon menyablon. Jadi bisa, yakin bisa. Dulu saya nggak bisa, jadi bisa. Bahkan saya bisa mengajari orang lain. Sahabat-sahabat juga sepikiran itu. Kalau sekarang belum bisa, yakinkan, belajar bisa. Dan setelah bisa, sampean atau sahabat-sahabat nanti justru yang akan mengajari orang lain. Itu adalah amal-amal kita untuk orang lain.